Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Channel kesayangan Anda yaitu Mantri Luka. Di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka, saya akan membahas suatu kasus luka yang banyak sekali dialami oleh masyarakat kita, yang erat kaitannya dengan pola hidup kita. Apakah itu? Yaitu luka diabetes. Seperti yang kita ketahui bersama, Sobat Mantri Luka sekalian, angka kejadian dari luka diabetes ini semakin hari semakin tinggi. Dan memang dibutuhkan edukasi yang baik untuk mencegah terjadinya infeksi yang memang fatal apabila infeksi ini terus berlangsung. Yang terjadi adalah amputasi. Dan hal ini ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi infeksi pada luka diabetes yang memang banyak sekali ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka sekalian, rekan sejawat penonton setia channel Mantri Luka. Hal ini nantinya juga akan saya jelaskan bagaimana proses perawatan yang efektif untuk mengatasi infeksi yang terjadi pada luka diabetes. Maka dari itu, untuk Sobat Mantri Luka sekalian, silahkan simak video ini hingga akhir agar nantinya dapat mengaplikasikannya dalam proses perawatan luka. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai luka diabetes yang infeksi, boleh tuliskan saja di kolom komentar dan akan saya jawab di channel Mantri Luka. Oke, ini dia penjelasannya. Baik Sobat Mantri Luka sekalian, luka diabetes sangat-sangatlah banyak terjadi dan juga resiko terjadinya infeksi sangatlah tinggi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketidaktahuan dari masyarakat kita mengenai bagaimana cara merawat luka diabetes yang baik dan benar, sehingga apabila perawatan lukanya kurang tepat, maka akan meningkatkan terjadinya infeksi pada luka diabetes. Dan biasanya juga terjadinya infeksi ini dikarenakan ketidaktahuan dari pasien mengenai kondisi lukanya. Keterlambatan dalam proses perawatan luka juga akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Maka dari itu apabila terjadi luka, segeralah untuk dibawa ke fasilitas kesehatan atau konsulkan ke Mantri Luka. Cara mengatasi infeksi pada luka diabetes. Yang pertama, yaitu maksimalkan dalam proses mencuci luka. Mencuci luka merupakan suatu tindakan awal dalam proses perawatan luka, dan ini memang dibutuhkan teknik-teknik yang terbaik untuk mengatasi infeksi. Pada umumnya, untuk Sobat Mantri Luka biasanya mencuci lukanya menggunakan NaCl atau cairan infus ya dikenalnya. Ya, itu apa boleh? Ya, silahkan diperbolehkan. Ya, hanya saja untuk kondisi-kondisi luka diabetes yang infeksi, maka dibutuhkan tambahan-tambahan cairan. Nah, biasanya saya menggunakan sabun gentle antiseptik ataupun sabun pencuci luka. Jadi, lukanya saya cuci menggunakan sabun ya dan juga diirigasi dengan air. Nah, selanjutnya adalah tambahkan antiseptik ya. Di mana antiseptik ini fungsinya adalah untuk mengurangi bakteri yang ada pada jaringan luka. Jadi agar lebih maksimal kita kompres dengan antiseptik. Oke, itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu maksimalkan dalam proses membuang jaringan mati. Membuang jaringan mati memang diperlukan apabila kondisi luka diabetes yang mengalami infeksi ini banyak sekali jaringan yang mati.
Contoh, kebanyakan luka diabetes yang infeksi akan terdapat jaringan luka yang berwarna hitam atau berwarna kuning di lukanya. Nah, itu menandakan bahwasannya luka tersebut harus segera dibersihkan, ya, segera angkat jaringan mati menggunakan gunting dan pinset. Dan apabila jaringan mati tadi tidak diangkat, maka akan juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Dan yang paling parahnya di sini adalah lukanya biasanya akan semakin melebar, infeksi akan semakin meluas, dan juga itu akan menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Ingat, perhatikan hal tersebut. Akan tetapi, memang untuk sobat mantri luka, apabila tidak mempunyai pengalaman dalam menggunakan gunting dan pinset atau membuang jaringan mati, tidak usah dipaksakan. Biasanya hal ini hanya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman dalam proses perawatan. Ya, seperti itu. Itu pesan saya. Nah, cara yang ketiga ya, selanjutnya yaitu maksimalkan dalam pemberian salep dan dressing yang tepat. Nah, ini ya untuk pemilihan salep dan dressing. Banyak sekali dari sobat mantri luka yang salah dalam mengaplikasikan salep yang diberikan. Contoh, hanya diberikan salep gentamisin, diberikan salep bioplasenton, ya apalagi kondisinya sudah berbau, ya kondisinya sudah banyak sekali memproduksi nanah. Nah, itu kurang efektif ya. Jadi apa yang harus dilakukan dan salep apa yang cocok? Oke. Banyak sekali salep-salep yang direkomendasikan untuk luka-luka yang infeksi pada luka diabetes. Ada yang berbentuk krim ya, contohnya ada Midcovacin Silver ya. Ada yang berbentuk gel ya seperti Star Edgy ya. Ada yang berbentuk juga lembaran seperti Aquacel Edgy ya. Ada juga berbentuk serbuk seperti iodoso powder ya. Nah, ini memang harus tahu kondisinya seperti apa. Nah, maka ya yang ingin saya sampaikan juga untuk sobat mantri luka yang berkonsultasi melalui nomor WhatsApp, pasti saya meminta foto. Agar apa? Agar saya mengetahui kondisi luka secara pasti dan juga tepat dalam pemberian saran terapi ataupun saran salep yang harus digunakan untuk perawatan lukanya. Oke, itu ya alasannya. Jadi kalau saya minta foto, diusahakan fotonya bisa dikirim ke nomor WhatsApp saya. Oke, selanjutnya cara yang terakhir yaitu gunakan terapi tambahan ya untuk mengurangi bakteri yang ada pada luka infeksi. Ya, ingat, luka infeksi ini cenderung sekali berbau pada kasus-kasus luka diabetes yang infeksi dan juga banyak mengeluarkan nanah, banyak jaringan yang berwarna kuning ya, yang memang itu adalah jaringan yang sudah mati, yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, tambahkan terapi tambahan ya. Contohnya adalah ozon terapi. Nah, ozon terapi ini sering juga saya pakai untuk luka-luka kronis, luka-luka yang sudah berbau, luka-luka yang banyak sekali nanah, atau luka-luka yang sudah infeksinya parah. Ya, ini dibutuhkan terapi tambahan. Hanya saja ini hanya opsional saja. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah hal yang terpenting juga untuk sobat mantri luka sekalian, silakan konsumsi obat-obat yang sudah diberikan ataupun diresepkan oleh dokter. Contohnya antibiotik ya. Jadi luka-luka yang sudah infeksi ini biasanya akan diberikan antibiotik untuk mengurangi terjadinya infeksi yang semakin parah. Dan ingat, perawatan luka adalah perawatan dari luar ya. Jadi dari faktor eksternal kita rawat dengan maksimal menggunakan salep dan terapi yang tepat, dan untuk dari faktor internal ya, jadi kita support dengan antibiotik yang sudah diresepkan oleh dokter. Oke.
Itu dia hal yang ingin saya sampaikan untuk edukasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Mantri Luka sekalian dan juga rekan sejawat sekalian ya, Sobat Mantri Luka, teman-teman saya perawat nih. Ya semoga nanti bisa diaplikasikan dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Jadi apabila ada yang berkomentar nih di kolom komentar, apabila belum jelas silahkan tanyakan sampai jelas. Jangan-jangan nanti ya setelah salepnya diaplikasikan terus tidak cocok nanti yang disalahkan saya ya. Itu adalah 1-2 orang ya. Jadi silakan benar-benar diikuti apa yang menjadi instruksi dari saya dan nanti kita evaluasi bersama apa kekurangan dan kelebihannya. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan terima kasih atas support yang sudah diberikan selama ini untuk channel Mantri Luka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka. Halo semua Sobat Mantri Luka. Terima kasih atas support yang sudah diberikan di channel Mantri Luka. Dan jangan lupa ikuti akun Instagram Mantri Luka di @mantri.luka dan juga akun TikTok Mantri Luka di @mantri.luka. Oke, terima kasih sekali lagi atas support yang sudah diberikan. Ada luka, ingat, Mantri Luka.